Berakhir di jalan yang salah oleh Husni Zarhud. Siapa yang awak katakan itu, Mut? Tanya saya. Pertanyaan itu muncul setelah saya membaca tulisan kawan saya itu di status media sosialnya. Saya tak berani bertanya langsung di media sosial, karena pasti Mahmud tak akan mau terbuka. Karena di media sosial itu bisa dibaca oleh semua orang. Bisa-bisa kalau kita salah menyampaikannya, nanti bisa dituduh melanggar Undang-Undang ITE. Dalam hati saya bertanya, kenapa pula Mahmud mengumbar kegelisahannya itu di media sosial? Padahal dia tahu media sosial itu sekarang ini tak ubahnya hutan belantara. Yang jika kita masuki, kita tak tahu kemana arahnya. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita jumpa di sana. Ada harimau atau ular berbisa. Atau mungkin sekumpulan lebah yang pergi meninggalkan gantungan madu. Ya, madu manis dan berkhasiat itu. Manis seperti janji yang sekarang sedang bertebaran di mana-mana. Di setiap ganggang sempit di laman maya itu. Maklumlah, sekarang musim pilkada. Apalagi pilkada di dalam wabah virus yang masih mencekam dan belum nampak vaksinnya. Yang nampak hanya perdebatannya saja. Pilkada kali ini memang berbeda. Kampanye terbuka dilarang. Membuat pertemuan terbatas dan kalau dibuat pun tak banyak yang datang. Harapan paling besar adalah jualan gagasan di media sosial. Ya, gagasan apa saja. Walaupun gagasan basi, yang penting diunggah dulu. Soal itu kisah masa lalu. Semalam saya baca bukan main heboh di media sosial. Banyak orang ingin berebut jabatan menjadi RW atau RT. Karena ada yang menjanjikan kalau dia menang, setiap RT dan RW akan dapat sepeda motor. Walaupun banyak RT dan RW sudah punya mobil. Tapi itu lumayan juga untuk meningkatkan pergunjingan untuk menaikkan nama. Karena saya ingat juga, Mahmud pernah berseloroh, politik itu muslihat katanya. Tertipu atau menipu. Siapa cepat, dia dapat. Meskipun di akhirnya dia tertawa lebar seperti mengejek ucapannya sendiri. Adil, sejahtera dan terbuka adalah kata-kata yang paling banyak diumbar. Kemudian kata peduli menjadi urutan kedua. Selanjutnya bersama atau kebersamaan. Sebetulnya beberapa hari ini saya tak aktif membaca media sosial. Tapi entah kenapa kemarin tak sengaja saya terbaca juga status yang Mahmud tuliskan. Berakhir di jalan yang salah. Saya pikir tak ada yang salah. Bagi mereka yang sedang berjuang memenangkan persaingan ini. Yang salah adalah nanti mereka tak mendapat dukungan lebih banyak dari lawannya. Dan baru mulai meratap kalau dalam perjalanan kemarin itu salah. Itu dongeng pilkada. Sudah terjadi berulang-ulang. Dan sebagian mereka tak pernah juga jerah. Sama dengan kawan saya Mahmud itu. Tetap tak jerah-jerah juga dia ikut menjadi tim sukses salah satu calon. Padahal dia sudah tahu kalau calonnya itu pas-pasan. Mungkin punya nama bagus dan kemampuan hebat. Tapi kalau tak didukung dengan uang, apalah jadinya? Kawan saya itu sendiri pernah bilang kepada saya, 5 tahun yang lalu, sesedih-sedih tak bisa ikut pilkada, lebih sedih lagi ikut pilkada tapi tak cukup uangnya. Dia menceritakan kepada saya bagaimana calon yang didukungnya berdiam di dalam kamar mengaji sampai larut malam. Berserah diri sambil mengelak sebuah proposal yang datang ke rumah. Tapi siapa sangka, calon dukungan Mahmud itu kemarin keluar sebagai pemenang. Kadang takdir memang tak akan tertukar. Tinggal bagaimana kita menjemputnya. Ada yang tak pernah ikut pilkada tapi jadi gubernur. Ada yang sulit menjadi anggota dewan tapi menjadi wali kota. Ada juga yang tersohor di mana-mana tapi tersungkur juga. Tahun ini Mahmud kembali hidup dalam hiruk pikuk politik. Tapi siapa yang berakhir di jalan salah itu? Mungkinkah yang salah itu ternyata Mahmud sendiri? Kalau benar,
Agak mendebarkan juga kita mendengarnya. Mahmud dan calonnya kalah. Saya tak bisa membayangkan kawan saya itu berjurai-jurai akan memberi alasan kenapa terjadi penyebab kekalahan. Ada yang bilang kekalahan Mahmud adalah kekalahan negeri ini. Wow, itu sangat dramatis rasanya. Kalau uang tak cukup, bagaimana mau menang? Kan semua tahu, pilkada itu perang gagasan dan uang. Meskipun kawan saya itu membantah, uang bukanlah segalanya. Walaupun saya kerap melihat Mahmud termenung panjang. Oh iya, saya kalau bertemu Mahmud akan saya tanya padanya, siapa yang berakhir di jalan yang salah? Apa salahnya? Dan apakah masih ada yang akan disalahkan? Atau saya yang salah membacanya? Rasanya tidak. Atau status itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Seperti pernah sekali dulu dia menulis status galau. Saya membacanya risau. Setelah saya jumpa, ternyata kalimat itu diambilnya dari drama Korea. Drama itu lebih ngeri dari drama pilkada. Demi kekuasaan, halal segala cara. Termasuk menghalalkan kesucian cinta. Kita memang harus temberang, jangan lagi tertunduk-tunduk. Kalau negeri diusik orang, jangan merajuk tapi